Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatullahi wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa inna ala al-jihad fi sabilik wa inna ya Rabbana ala da'wati ilaika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana tahhir qulubana minan nifaqi wal hiqdi wal kibri wal riya'i wal ujbi wa hubbi syuhrati wa hubbi dunya wa hubbil jah innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para habaib dzurriyyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, penerus dakwah Rasulullah, pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kami bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan kita semuanya untuk berkumpul, untuk mendaftar kita untuk menjadi pejuangnya Rasulullah. Semoga kita diterima oleh Allah untuk menjadi pejuang baginda Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kita ini mendaftar, usaha ini daftar. Nanti catatan yang sesungguhnya akan kita lihat jika kita benar dan tulus kelak di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, para ulama yang semoga senantiasa diberkahi Allah. Dan saya mohon maaf kepada yang mulia Kiai Umar, saya keluar tadi, saya meninggalkan tamu di samping lari, saya pikir bukan ke sini, dan kita juga tidak begitu melihat. Saya tadi buru-buru, Masya Allah, setelah saya pikir baru sadar tadi itu. Saya ngomong baru sadar, mohon maaf. Astagfirullah, karena tempatnya di sini dan sudah jam 7 kita buru-buru tadi, ketinggalan mau lari. Masya Allah, terima kasih semuanya. Ya Allah, kita gini ya, kalau bicara tentang perjuangan memang pertama harus diyakini bahwa hidup kita harus hidup di dalam perjuangan di jalan Allah dan Rasulnya. Tanpa itu rugi dan sia-sia. Apalagi bagi siapapun yang Allah beri kepadanya kelebihan, apakah itu harta, apa tahta, atau bahkan diberi oleh Allah yang namanya ilmu, kekuatan, jangan sampai tidak digunakan untuk Allah dan Rasulnya. Maka membincangkan semacam ini penting sekali. Pahalanya bisa mengalahkan jihad itu sendiri. Makanya perlu kita tata niat hati kita yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sambutan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal mungkin sebagai masukan nanti di dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Yang pertama adalah yang kita hadapi bukan saja orang yang alim mutahattik, orang alim yang tidak memperdulikan syariat sehingga mereka main-main agama, tapi di sana ada orang awam yang tulus ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di hati mereka yang ada hanya husnudzon. Itu kelebihan masyarakat kita. Kalau orang pakai kopiah putih saja sudah jadi anggap ulama. Artinya bagaimana kita itu kalau ingin membenarkan yang di atas ini, yang di bawah tidak terlukai dan tersakiti. Ini ada melakukan strategi yang harus kita hadirkan. Kalau bahasa sederhana, kita bisa ngambil ikan tapi airnya tidak keruh. Karena selama ini di saat kita membuat satu permasalahan dengan satu orang awam itu tidak ngerti. Sehingga orang awam taunya adalah mungkin malah berbalik. Seharusnya mengikuti kebaikan yang kita bawa, karena terlanjur dia tertipu dengan orang tersebut, maka dia akan lebih menjauh dari kita. Ini mungkin strategi saja. Artinya kita harus lebih cantik mainnya di dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan memang ada pos-pos ya, atau bagian-bagian. Ada orang harus terang-terangan, harus ada. Nggak mungkin harus ada yang terang-terangan, menghantam dan sebagainya. Ini adalah memang bagian-bagian tertentu. Akan tapi ada orang yang ambil strategi yang manis, tapi harus tetap dengan kaidah, kaidah, keyakinan dan prinsip. Jadi jangan sampai dakwah itu tertunda karena salah langkah kita. Orang kalau terlalu kencang nendangnya itu bisa offset. Artinya tidak sampai kepada tujuan, nggak sampai sasaran. Goal juga tidak, malah mungkin kena penonton yang ada di sana.
Jadi mungkin ini strategi yang harus kita susun lagi. Jadi mainnya bagaimana? Nabi dengan peperangan yang dahsyat, akan tapi strategi juga diambil oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi perjuangan kita itu bukan melawan orang yang memang betul-betul dia pakai label lawan. Kita harus menyelesaikan permasalahan di dalam rumah kita sendiri, orang yang ada di dalam lingkungan kita sendiri, bahkan bajunya baju kita, organisasinya organisasi kita. Ini harus jadi bahan diskusi nanti itu, karena bagaimana mainnya cantik, karena banyak hal ya. Ini mungkin pengalaman pribadi, tapi kami tidak menganggap itu sebuah permasalahan. Ada berapa banyak sebuah tempat yang direncanakan untuk dibangun sebuah lembaga pendidikan dan sebagainya harus ditunda beberapa waktu karena salah pahamnya orang awam. Mungkin di pengalaman ini juga pernah terjadi, mungkin waktu itu di Madura juga pernah, kemudian kita di Tulungagung, kemudian di Jawa Tengah. Kok sudah banyak, cuman hal begini kita tidak pernah membawa ke dapat dunia viral dan ekspos, karena urusannya dengan saudara kita sendiri. Bahkan ada orang sudah menyiapkan segala sesuatu, hanya beberapa tokoh yang tidak senang, kemudian bukan tidak boleh sebetulnya, dia ingin tahu saja, cuman karena suasana sudah tidak enak, akhirnya lebih baik kita menunda. Tapi kita sebagai seorang pejuang yang punya tenaga energi terbatas, nggak akan mundur. Saya pindah, ibaratnya begini, kalau saya tidak boleh ngisi di masjid itu, saya akan ngisi di masjid yang lainnya. Tidak pernah saya permasalahkan di situ. Dan memang kita harus menghindar dari setan viral itu. Kadang-kadang memanfaatkan semacam itu, diekspos, ini adalah setan viral itu. Ada setan viral itu bahaya sekali itu. Jadi kesempatan nih saya kalau ada berita tentang malah di stop pengajian itu biasa begitu itu. Yang nyetop saudara kita itu sudah biasa, tapi nggak ada yang tahu. Untuk apa diberitahu yang lainnya? Yang nyetop juga saudara kita. Kadang-kadang kita terlalu ke bawah hawa nafsu. Wah, ini kesempatan. Besok saya masukkan YouTube bisa sampai 1 juta nanti. Jadi kita masuk setan viral nanti pada akhirnya. Kita perlu waspada dalam hal ini, artinya kita perlu membangun strategi baru lagi, bahwasanya kita tegas tapi tetap mainnya cantik itu bagaimana. Karena banyak gara-gara langkah kita yang terburu-buru nanti bisa saja tertunda. Seharusnya kita bisa masuk keluarga itu menjadi tidak. Kenapa begini? Kenapa ini kau sampaikan? Karena ada sebuah keluarga yang mungkin dianggap itu keluarga yang sangat merusak Islam. Di saat kita masuk tempat tersebut, salah satu keluarga yang meninggal dunia, sengaja kita itu datang tuh habis maghrib, karena tahlilnya habis isya. Kenapa kita datang habis maghrib? Supaya kita tidak ikut acara mereka. Setelah kita datang habis maghrib, malah diajukan tahlilnya maghrib, biar kita memimpin doa. Ini artinya apa? Hanya permasalahan dengan satu orang saja, yang di bawahnya keluarganya juga baik-baik. Tapi kalau langsung kita hantam jeder yang kepalanya ini, mungkin bawah-bawahnya gak baik sama kita. Yang hilang lebih banyak lagi. Ini salah satu, dan itu bukan di satu tempat, di beberapa tempat. Artinya kita harus pikir ulang bahwasanya kalau ketegasan masalah akidah, liberalisme harus. Bahkan uniknya, orang yang selama ini kita duduk beberapa orang, kalau duduk dengan kita itu ternyata dia juga nggak senang dengan liberal. Cuman dia nggak paham kalau liberal itu seperti apa. Ini kan repot. Dia nggak paham. Kita duduk suatu ketika dengan satu orang berbisik, mungkin itu mulai dirusak Islam sama orang-orang liberal itu. Nah, ini dia ngomong begitu. Artinya dia sendiri adalah anti liberal, cuman karena belum duduk orang yang bisa memahamkan apa itu liberal, maka dia seperti itu. Tapi ketegasan harus ada, jangan sampai agama nggak boleh bikin main-main. Ini mungkin jadi bahan diskusi nanti seperti apa, keindahan penting. Kemudian yang kedua, masalah ilmiah. Ilmiah itu penting sekali, jangan sampai kita itu hanya membantah, hanya niruti hawa nafsu. Ada beberapa waktu yang lalu, ada beberapa permasalahan yang kita amati dari kita sendiri itu yang terburu-buru akan tapi kurang ilmiah. Ini kan sebenarnya senjata makan tuan. Ilmiah itu penting ya, jangan berucap kecuali sudah kita telaah dulu, atau kalau kita tidak tahu ya jangan ngomong. Sehingga kadang-kadang kita itu karena terbawa emosinya emosi jihad. Tapi kalau tidak dibarengi dengan kesadaran ilmu, bisa saja kita ngomong sehingga kita bisa menjadi pembohong, riwayat palsu kita bawa. Dan ini ada, mungkin ini mana sih yang riwayat palsu pernah dihadirkan oleh golongan kita itu. Nanti dibahas masalah ini. Ini memalukan.
Padahal di kitab tersebut disebutkan ini adalah, kadang-kadang kita berhujjah dengan sebuah kitab, padahal imam tersebut menyebut hadis tersebut, justru disebut hadis ini nggak benar, malah kita ambil sebagai hujjah. Kan aneh. Ini adalah kehancuran di kita sendiri. Jadi ilmiah itu penting sekali. Artinya membangun pemikiran itu tidak hanya sekedar kita nuruti emosi apa kata orang, enggak. Kita karena ini dikemas sebagai pejuang yang memerangi pemikiran, maka kita harus betul-betul menjaga masalah keilmiahan, sehingga tidak semua orang asal ngomong dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mungkin kita harus waspada ya, itu mungkin pengalaman pribadi, itu untuk menahan diri. Biasanya begini ya, kalau ada permasalahan biasanya kita sudah banyak permintaan, suruh komentar. Ini komentar nih, buru-buru komentar ini juga, ini setan viral ini, nggak mau kalah sama yang lain ini, sehingga saya tidak akan mau komentar yang diminta, biar berjalan sesuai dengan keadaan di majelis. Karena kita takut hawa nafsu, marahnya bukan karena Allah tadi, marahnya sudah berubah, marahnya nggak pengen lah ini, saya pengen nongol duluan ini. Ini kan juga bahaya sekali. Kenapa? Permasalahannya kalau kita sudah biasakan dengan hanya pengen viral, pengen suhroh, pengen sebagainya, nanti kita berantem dengan saudaranya. Ini karena hatinya bukan kita perlu nata hati kita masih kotor, sangat kotor, kita masih sering ada ngiri di hati kita, ada dendam, ada permasalahan. Sebab yang kita hindari nanti musuh kita itu lain, musuh kita itu ternyata lebih dari saudara kita. Kita menemukan satu rumah, kiai satu punya anak dua, ini nggak akur, yang satu majelisnya banyak, satu majelisnya banyak. Kalau saya ketemu yang satunya, yang satu nggak datang, saya ketemu satunya, yang satu nggak datang, padahal satu bapak. Gini mau diajak berjuang itu gimana melawan luar, ini gimana? Kita sering membuat permasalahan di dalam rumah ini. Yang ketiga itu loh. Yang ketiga adalah di dalam diri kita harus ada ukhuwah. Mungkin pernah suatu kejadian dengan yang mulia Ustaz Lutfi pernah kita sampaikan. Ya untung kalau saya senang saja lapang hati. Suatu ketika ada satu orang, ini sebuah contoh. Satu orang itu ngedit foto kami dengan foto Abu Yamaliki. Tiba-tiba saya habis-habisan. Saya tidak ngerti. Ini gimana begini nih? Kan ada foto saya diekspos dengan Abu Yamaliki, saya tidak ngerti, bahkan fotonya saya nggak tahu. Langsung sampai beliau ini Masya Allah nolong kita, sudah ada Ustaz, tulis saja kata maaf. Saya bikin kata maaf, dia yang saya minta maaf dan sebagainya. Artinya kok gampang sekali menjadikan saya ditunggu. Ada lagi yang ngomong, tersurat lagi. Artinya yuk kita ini perlahan-lahan. Dan yang terakhir juga ini sebuah contoh saja. Ini sampai heboh sampai sekarang itu kita masih sedih dengan beberapa kiai juga. Kita ini diadu di antara para kiai. Cuman saya tidak pernah mikir, saya tiba-tiba datang ke rumah seseorang, tidak buka pintunya, katanya nggak ada, cuman katanya nggak mau nemui dan sebagainya. Kalau itu para kiai, lebih sedih dengan para habaib adalah orang yang sangat kita cintai. Ada satu fitnah yang pernah disebar, katanya apa? Saya ngaku-ngaku nasab, sebuah contoh saja. Ini heboh. Nah kalau mengaku-ngaku nasab di rumah saja banyak habaib. Cuman ini ada orang yang nggak paham. Maksud saya apa kok di sini? Kita di dalam diri kita ini kadang-kadang kurang bisa. Belum lagi nanti masalah pondok dengan pondok gesekan, muridnya santri pindah ke sana berantem, rebutan donatur. Belum lagi rebutan majlis bikin heboh. Gini mau berperang rebutan majlis. Kalau ada orang punya majlis besar, alhamdulillah kan senang, lumayan. Kalau misalnya di Cirebon ada pondok gede, majelis gede, alhamdulillah saya bisa pindah ke tempat lain, kan gitu aja. Sama-sama ada dakwah, kenapa harus perang, bermusuhan? Ini loh yang nggak bisa maju kita ini. Sehingga kalau mau maju yang jegal adalah kawannya. Satu kiai punya anak dua, ini rebutan kantin pondok, sampai kalau ada tamu di stop, suruh tamunya belok ke kanan, tidak boleh ke kiri. Jadi maksud kami apa? Kita harus ukhuwah. Jadi sampai hari ini kita sering sedih dengan beberapa orang pengen ketemu sudah nggak enak lagi. Kenapa? Ada suara yang fitnah. Nah, karena fitnah itu akan selalu. Siapa yang membuat fitnah? Bukan saudara kita, orang di luar. Orang di luar. Karena pernah suatu ketika di situ akan ada ini diantaranya termasuk bom besar yang menjadikan fitnah disebar. Ada kalau tadi Habib yang anti Syiah dan sebagainya. Ada ceritanya ada haul, bukan haul. Ada haul Sayyidina Husin. Ada haul Sayyidina Husin di Cirebon.
akhirnya kita stop. Setelah kita stop, pindah ke tempat lain, kita kejar. Akhirnya jadinya ngadakannya di sebuah tempat itu. Nah ini rupanya yang diundang adalah salah satu tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah ini. Nah di sini akan diadu, sebetulnya ini adalah dari kelompok yang Syiah ini pengen mengadu antara kita dengan ahli sunnah, dengan NU itu. Diekspos bahwasanya ini cuman aneh dalam fikih bahwasanya ini anak muda kurang ajar. Kok berani-berani menghentikan pengajian NU di Cirebon? Tak pikir fitnah ini kan lucu. Kalau memang benar kan saya diusir dari Cirebon. Kalau memang benar saya menghentikan pengajian orang NU, kan saya diusir dari Cirebon, kan gampang aja. Cuman begitulah, artinya ada di luar kita yang mengadu. Makanya jangan ke bawah kita. Makanya khususnya para ulama, para kiai-kiai ini harus semakin dekat dengan habaib. Tapi di sana ada orang mengadu. Sehingga sampai di sebuah tempat itu saya bawa Habib itu ditutup pintunya gara-gara Habib. Kiai sudah nggak sering sama Habib. Ini kan ada yang mengadu di sini. Jangan kita ke bawah adu domba ini. Ya termasuk yang fitnah diserahkan kepada Nabi. Benar ada beberapa habaib yang semula baik dengan kami itu sudah nggak seneng lagi ngeliat kami. Oh, kami tidak apa-apa, pokoknya jangan didurhakai, jangan dimurkai saya, Beb. Tenang saja, Beb. Saya tetap muhibbin insyaallah. Tapi terjadi ini dan tersebar sampai ke Yaman. Habib Abdullah Barun, guru saya nanya, kok ada orang ngomong begitu? Kan dia tak cocok kepalamu kalau inti ngomong gitu. Dia gitu dok, kan enak beliau. Jadi artinya fitnah ini disebar untuk mengadu domba. Ini sebuah contoh. Maksud kami apa? Kita harus semakin ukhuwah ini, termasuk sesama majelis saling tolong menolong. Mungkin panjenengan majelis zikir, ini sholawatan, ini majelis apa? Yuk sinergi deh. Dakwah itu kan beban di kepala kita. Kalau saya punya beban 30 kilo, kemudian yang satu ngambil 10, yang satu ngambil 10, kan lumayan, alhamdulillah. Oh tidak, nanti hasutnya begini bunyinya di kalangan kita. Yang kiai ngomong, pengajian kok dibawa ke lapangan. Apa itu? Ngaji itu yang benar di pondok, ngaji kok ke lapangan. Ini kiainya yang nggak punya majelis di lapangan. Yang di lapangan apa? Di lapangan lebih besar manfaatnya. Yang ke pondok hanya orang khusus. Yang di lapangan semua bisa masuk. Dan semuanya main sombong-sombongan, mau dakwah model apa ini? Dan ini terjadi di lapangan, gak akur. Makanya sudahlah, yuk kita paling enak ngalah terus sudah. Bahkan ada sebuah tempat pengajian saya rutin digeser, didatangi, harus ganti. Kenapa? Pokoknya harus ganti. Ganti saja hari 7 kok. Kalau dari Ahad, hari Senin. Nah ini kan sudah ganti. Kenapa? Maksudnya biar pindah. Ini ada di antara kita loh ya. Mohon maaf, ini di antara kita. Maksud kami, ayo kita lapang hati. Jangan merebut majelisnya orang. Biar direbut nggak apa-apa. Lumayan jamaah kita diurusi sama dia. Jangan rebut donaturnya orang. Orang lain juga bisa masuk surga. Nah ini kadang-kadang jangan rebut jamaahnya orang. Termasuk kita tidak akan terima santri yang sudah mondok di tempat lain kecuali kiai yang ngirim surat ke saya. Ukhuwah itu penting. Yang jaga saja kadang-kadang masih kepleset, ibaratnya begitu loh. Bagaimana kita wah keren-keren sana. Nah ini makanya nggak ada artinya ngomong gede kayak apa kalau kita ternyata belum jaga ukhuwah di antara kita semuanya. Ini saja mungkin mukadimah kami. Pertama, mainnya yang cantik ya. Main harus cantik dalam beberapa terus. Kemudian di saat ini jangan kita hanya kalau ingin masalah ilmiah itu penting sekali, maka alangkah indahnya kalau perkumpulan ini nanti jika ada sebuah permasalahan didiskusikan, kan ada pakar-pakarnya, yang lain ngikut saja deh gitu. Jadi ada dhawabitnya, ada rambu-rambunya. Insya Allah ini saja yang bisa kami sampaikan. Dan ingat, kalaupun ini poin terakhir, kalaupun sejahat apapun, sesesat apapun dia adalah juga ngaku umat Nabi Muhammad. Jangan sampai marah kita tuh marah sampai marah yang nggak beraturan. Kita marah, tapi jangan lupa doa. Kita sering bertanya. Saya ingat guru Habib menanyakan, ente kalau marah sama orang, ente doain enggak di tengah malam? Wah, lupa Habib enggak doain. Ente dosa ente. Kalau marah ente harus banyak doanya. Tanda ente tulus. Marah orang kurang ajar, sesat, membawakan. Ente doain. Dia selama ini juga lahir sebagai umat Nabi Muhammad kok. Ya doain, ya Allah semoga kasih hidayah anaknya kau ini. Bapaknya mati, selesai anaknya diberi hidayah nanti. Jadi begitu. Jadi kadang-kadang kita itu loh hawa nafsu. Dan juga masalah setan viral hari ini, ada video, ada YouTube ini, masya Allah. Ini kadang-kadang orang dikit-dikit pengen viral, subscribe. Nah, termasuk ini yang sudah masuk di media sosial juga.
Memang ada trik-trik untuk terkenal dan sebagainya, tapi anak-anak kita kasih rambu-rambu. Jangan buat judul yang palsu, jangan buat judul dusta, semuanya biasa saja. Kenapa? Urusan hati nanti. Kita hanya pengen viral saja, pengen masyhur saja, pengen ini. Nah, inilah mungkin rambu-rambu lah apa. Kalau kita mau diskusi, harus yang diskusi kenapa. Kalau hanya perjuangan, semuanya sudah berjuang. Kalau dapatkan barisan, ada rambunya dong mendapatkan barisan. Kita juga pernah diskusi dengan orang yang kelompok Wahabi. Cuman saya tidak diundang, tapi orang-orang yang bisa diatur sama dia diundang. Cuman tuan rumahnya ngundang kita. Atas nama pribadi datang, loh dia kaget dia, loh kok Uya ada di sini? Langsung deklarasi, langsung segera deklarasi. Baik, deklarasi. Kita suruh nyambut, saya minta 3 dok, karena namanya juga ukhuwah, forum ukhuwah Islamiyah, kan serem forumnya. Saya minta 3 dok. Ukhuwah Islamiyah boleh dilakukan. Yang pertama, tidak boleh ada caci maki. Pertama di buku, yang kedua di mimbar, yang ketiga di radio. Itu dok. Kalau sampai ada dari kelompok tertentu mencaci maki di radio, di buku, itu harus bukunya dirobek, radio ini dibredel, mimbarnya diturunkan di mimbar. Ini itu saja. Kalau 3 kita, wah mustahil saya merangkul teman saat ditusuk. Saya merangkul. Ini makanya dari kelompok-kelompok sesat itu kita ngerangkul, ditusuk. Harus ada rambu-rambu. Ini saja mungkin muqaddimah atau sambutan dari kami. Masya Allah, intinya kami senang, kami Masya Allah ini pejuang-pejuang hebat. Dan juga Gus ya Ifahim ini anak-anak sering menyampaikan apa video-videonya, Masya Allah, mudah, semangat. Kemudian saya belum kaget saya dikenalkan di sini sama yang lainnya, Masya Allah. Intinya perlu kita muda-muda yang semangat. Saya itu sudah tua, belum tua. Saya itu yang ini Masya Allah yang muda-muda, ini Masya Allah subhanallah. Kesuatu mana nih? Oh Masya Allah, marhaba. Iya Gus Safi, Masya Allah, jazakallah adan marhabakum, Masya Allah, jazakallah, Masya Allah. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Intinya ayo kita ukhuwah, membangun di antara kita, saling mencintai, termasuk kepada yang bermasalah pun jangan sampai kita membalasnya dengan benci, dengan kesombongan kita. Itu nggak akan sampai kepada tujuan. Apalagi kalau kita bisa bisa mengambil ikannya tapi airnya tidak keruh, kita sampai kepada tujuan. Akan tapi tidak ada yang terluka. Itu kalau bisa, selagi masih bisa gitu kenapa enggak. Tapi harus ada keluar macannya, yang dilepas sendiri itu biarin, nanti harus ada macan-macan yang itu biarin, itu harus ada hal gitu. Cuman secara umum kaidah sebagai perkumpulan harus seperti itu. Jangan sampai perkumpulan kita perkumpulan yang setiap orang mau dekat jadi jauh. Jadi untuk pengalaman yang beda sebenarnya itu ada beberapa televisi di stop gara-gara itu. Televisi yang kita biasa tayang rutin di stop gara-gara perkumpulan ini. Televisi pesantren dibatalin, macam-macam. Cuman saya tidak pernah cerita. Cuman sayang saja orang pada minta kepada kita untuk balik lagi, tapi enggak. Kalau masih ada yang bermasalah, kita tidak ingin masuk. Kenapa? Saya masuk di dalamnya akan jadi masalah. Termasuk mungkin Lora Umar pernah di Madura, semua kiai setuju kita buat radio sama pondok, hanya satu kiai yang nggak mau. Saya datangi, saya tidak mau lagi ke sana. Kenapa? Kalau saya paksain nanti di Madura perang dengan kiai itu, kan saya bikin masalah. Itu kita sudah setuju semua, sudah radio sudah kita siapkan semuanya, tanahnya sudah ada, bahkan itu cantik sekali, sudah diukur sama ahlinya. Pasuruan akan dapat itu nanti, kita besarkan. Ada satu kiai yang nggak mau, semuanya abah beliau semuanya setuju, oke. Sampai sesepuh mengatakan, kita paksa aja satu orang kok. Iya, saya kan tidak di sini. Radio berdiri, saya pergi, panjenengan perang, kan tidak enak. Lebih baik saya ngalah, nggak usah. Nanti nunggu waktunya saja akan dari. Maksud kita menjaga ukhuwah itu penting sekali. Ini saja. Semoga Allah mengampuni kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jelas kami ucapkan terima kasih. Ini adalah karena niat baik semuanya yang ada di sini. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama,
para ustadz yang hadir di tempat yang sangat mulia ini. Alhamdulillah malam hari ini kita hadir dalam kegiatan musyawarah nasional yang memang sudah kita rencanakan sejak lama. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, dan juga saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Tanpa kerauan antum semua, maka musyawarah ini tidak akan terlaksana. Jadi sekecil apapun sumbangsi antum dalam pertemuan ini, itu sangat besar pengaruhnya bagi perkumpulan kita. Karena itu sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Antum semua datang dari jauh, bahkan ada yang dari Jakarta dan juga dari Madura. Sebagian dari kawan-kawan kita yang sejatinya hadir, ada yang bisa ikut mulai besok pagi, malam ini tidak bisa. Ada yang malam ini bisa tapi besok pagi minta uzur. Ya, memang begitulah dinamika ya, suatu perkumpulan. Kalau ngundang, maaf ini ya, kalau ngundang sholawatan ini di lapangan ini rame gitu ya. Karena yang diundang biasanya kiainya 10, umatnya bisa 1000 gitu. Tapi mengumpulkan kiai 50, ini ternyata susah juga. Karena setiap mereka ini punya tugas masing-masing. Bahkan ada juga yang saya sampai merayu ayahnya. Saya mengundang putranya, yang saya rayu ayahnya. Karena malam hari ini sama-sama ada acara. Beliau adalah Kiai Ali Karor, yang saya rayu putranya itu Lora Umar Hamdan. Malam hari ini ada haul keluarganya. Saya bilang, Kiai Ali Karor, antum yang sudah di tempat haul, tapi minta antum kirim 1 putra jenengan. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Itu dinamika kalau kita mengumpulkan tokoh-tokoh ini ya, tidak mudah. Saya melihat kita mengundang 50 orang yang tertulis. Ini berapa ini ya? Ini sudah banyak menurut saya ini ya. Sangat banyak ini. Apalagi tempatnya berjauhan ya. Luar biasa. Karena itu sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Para kiai, para habaib yang dirahmati oleh Allah, bahwa pertemuan malam hari ini kita sudah yang ke-5 kali ini. Artinya yang menggunakan istilah garis lurus ini. Bahasa Arabnya alas siratil mustaqim. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kita ini kok memakai garis lurus, karena kita ingin menjalankan ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kan ayat perintah. Jadi kita sudah menjalankan perintah. Apapun namanya, kadang-kadang yang muncul itu ada NU garis lurus, kadang Aswaja garis lurus, kadang juga dimunculkan komunitas garis lurus. Tapi arti garis lurus kita nukil dari ayat As-Sirat al-Mustaqim. Mudah-mudahan kita menjadi ahli As-Siratal Mustaqim. Karena itu kita yang sudah paham mudah-mudahan tidak alergi gitu ya. Seperti kadang-kadang kita sedih kan, bendera la ilaha illallah dengan tafsiran macam-macam sampai kita ini alergi dengan bendera la ilaha illallah, kan kasihan kita ini. Padahal itu adalah ada memang roya sama liwa itu ada, walaupun ada kelompok yang menggunakan itu sebagai jargon, ya itu urusan mereka. Tapi kita kembalikan kepada asli yang sesungguhnya. Ya, ikhwan, dalam diskusi nanti saya mohon begini. Karena sebelumnya kami ada beberapa kelompok yang tergabung dalam satu grup WhatsApp.
saya Kiai Idrus Romli, ya, ada beberapa kawan, ya, ada Habib Muhammad Fat'ak, ya, ada beberapa kawan yang mempunyai pemikiran yang sama gitu. Dan juga dengan beberapa panjenengan kami juga ada yang satu grup gitu ya. Cuman grup ini yang membuat Kiai Idrus Romli namanya Ahlul Haq namanya. Nggak tahu beliau kok memberi nama Ahlul Haq itu, saya nggak tahu juga dalam urusan apa. Mungkin dalam urusan zuhud, mungkin apa, saya nggak tahu juga ya tujuan beliau itu. Cuman saya dimasukkan di situ, alhamdulillah menjadilah seperti keluarga. Artinya kalau kita mempunyai problem-problem itu kita share di situ, musyawarah di situ sampai tuntas. Begitu. Ada yang saya ini termasuk di grup itu terhitung paling sepuh saya ini. Padahal saya masih muda kan ya. Ya. Akhirnya kita berdiskusi di grup itu, kita akan bikin rapat ini atau musyawarah ini. Di sisi lain grup itu juga ada cabangnya, yang cabangnya ini kita beri nama Syabab. Syabab garis lurus. Nah, ini yang duduk-duduk sebelah ini. Nah, ini 4 orang ini yang hadir, ada juga Gus Kanzul sana, ini termasuk anggota Syabab garis lurus. Kalau ada instruksi dari Kiai Idrus, dari Habib Muhammad Fat'ak, ya, dan dari yang sepuh-sepuh yang biasa ini, maka digodoklah sama kawan-kawan ini. Antara lain digodok, saya ikut diskusi 2, grup tua sama grup muda. Alhamdulillah bisa naik turun lah gitu ya. Akhirnya disepakati di sini. Kenapa kok hari ini itu sebenarnya bukan kami yang memilih, tapi tuan rumah itu Buya Yahya, karena kami minta kalau bisa di Al-Bahjah yang Buya Yahya bisa. Akhirnya diberi waktu ini. Sebagian dari kawan-kawan kita itu menyayangkan, seperti Habib Thohir Al-Kaf itu ingin hadir, katanya lawang ente bikin maulid repot kita orang ini. Itu antara lain, banyak sebenarnya. Jadi banyak kawan-kawan yang ingin hadir, tapi sekarang ada di Malaysia, ada yang umroh, ada yang ini gitu ya. Respon luar biasa, respon. Bahkan yang dapat bocoran, ada kami ini tidak membuat undangan resmi. Ada Kiai Misbahul Anam minta, mana undangan resminya? Tidak pakai Kiai, kalau antum hadir alhamdulillah. Kalau ada undangan resmi nanti antum foto viral. Nanti yang datang nih banyak ya. Repot juga kami itu, ngaturnya juga repot. Itulah dinamika yang terjadi dalam pertemuan malam hari ini. Karena itu saya katakan pertemuan ini sudah sangat luar biasa ya. Karena kami beberapa waktu yang lalu mengundang itu yang hadir cuman pernah 20 orang. Tapi 20 orang juga ya, kalau macan-macan semua ya 20 macan ya lumayan gitu ya. Waktu itu yang bisa hadir Habib Taufik, Habib Thohir Al-Kaf ya, Kiai Buya Kurtubi ya hadir dan lain sebagainya. Juga pernah membuat perkumpulan ini sekitar 30 orang yang hadir, cuma 30 orang itu. Itu Abitam juga sampai hadir ya. Padahal cuman lewat WhatsApp seperti pada antum inbox itu saja. Cuman denger itu langsung. Ada sebenarnya kawan-kawan yang minta, saya bilang janganlah, jangan. Saya bilang jangan ini. Gimana kalau saya bawa ini dan jangan gitu. Sering saya katakan gitu. Kita kepingin musyawarah kita ini menghasilkan suatu permasalahan ya. Anggap ini embrio, ya dah. Jadi kita tidak mengatakan ini adalah suatu hal yang sudah besar, tapi ini adalah embrio. Dari situ kita kembangkan. Bagi ikhwan, satu hal yang ingin saya sampaikan hasil dari pertemuan keempat. Nah, ini hasil dari pertemuan keempat. Nah, majelis ini yang saat itu didatangi oleh Habib Thohir dan Habib Taufik ya. Itu kita bilang begini, atau kita sepakat, terakhir itu ada sepakatan. Kita harus menanggapi satu isu nasional secara sama. Hanya menggunakan bahasa yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya dan majelisnya serta bahasanya masing-masing. Itu. Saya ingatnya Lora Fahim hadir mungkin waktu itu. Tidak hadir. Maka alhamdulillah saya sebutkan satu. Kemarin saya contoh ini ya. Kemarin contoh itu. Mau menyikapi film The Santri, gitu ya.
itu sebelum saya menyikapi, saya itu melihat di Facebook ada orang komentar tentang film The Santri. Saya tidak tahu apa sih The Santri itu, apa kok disikapi. Akhirnya saya tertarik untuk mempelajari apa sih The Santri. Akhirnya saya tanya beberapa, terus dikirimilah video itu. Oh ya memang liberal sekali gitu ya. Kemudian saya waktu itu di perjalanan sama ya bagian IT yang di tengah ini, 2 orang ini, bikinkan meme, gini aja isinya, semua santriku tidak boleh melihat The Santri, intinya begitu ya, itunya begitu. Sudah, yang nyebarkan ya ini anak 2 ini, ya, tukang sebar ini, tukang viralkan itu, sudah selesai. Ternyata luar biasa, tiba-tiba Buya Yahya ada pernyataan sikap, termasuk Habib Taufik, Habib Thohir berbeda dengan saya, gayanya maksudnya Buya Yahya berbeda, ya dah. Saya tidak tahu terus ini juga ada ya. Ada kayaknya kemarin tulisan kalau tidak salah ya, berubah tulisan artikel, Gus Koyum dengan pidatonya dan lain sebagainya. Maka ada satu pesan dari perkumpulan kita ini yang tersampaikan, intinya jangan sampai mengikuti liberalisme ya yang dilewatkan film The Santri. Yang kedua, saya kasih bocoran sedikit saja. Sebenarnya saya sendiri untuk dunia medsos ya, medsos seperti yang disampaikan Buya Yahya, viral tidak viral itu dulu kami, mohon maaf sekedar info, waktu Mukernas As-Sofa mungkin 4 atau 5 tahun yang lampau, kebetulan di Lajna itu saya yang memimpin kayak gini, jadi saya hafal betul itu. Kami sepakat, ada beberapa tokoh-tokoh As-Sofa itu sepakat begini, orang Wahabi punya media, orang Syiah punya media, orang liberal punya media, terus kita punya media apa? Gitu ya. Akhirnya kawan kan begini, kalau waktu itu Buya Yahya sudah punya TV, sudah punya gini, cuman mohon maaf ini As-Sofa, saya bilang As-Sofa kan tidak punya gitu ya, TV tidak punya, radio tidak punya ya. Akhirnya kawan-kawan ini sepakat dalam musyawarah seperti ini, gini aja, setiap kiai perintah sama muridnya untuk menyoting, merekam, memfoto ya, kalau punya tulisan menyebarkan, itu aja. Kita sepakat ketok palu, saya ketok palu itu ya, ada ya semuanya, namanya juga Lajnah ya, itu Mukernas di Batu waktu itu, ketok palu sudah. Alhamdulillah pulang saya merasa bertanggung jawab gitu ya, iya saya punya utang ini ya, harus bikin ini. Akhirnya saya mulailah kasarannya beli shootingan ini yang paling murah-murah untuk nyoting ini. Ternyata keterusan sampai sekarang ini. Lah saya kadang-kadang digojlok sama kawan-kawan As-Sofa itu ya, waduh ente sekarang jadi artisnya medsos. Loh, saya akan menjalankan perintah As-Sofa. Nah ini salah satu ya contoh. Saya ini bukan tipe-tipe itu asalnya. Kalau bukan saya ikut rapat dan saya ketok palu, ya akhirnya ya begini ini sudah jadilah. Ini salah satu metode kesepakatan ya. Jadi ada suatu yang disepakati, mudah-mudahan dalam pertemuan ini nanti ada yang disepakati ya. Walaupun ada satu, tapi kalau satu itu menjadi apa ya, lahan dakwah kita, ya insya Allah kita akan bernaung dalam kesepakatan bersama kan gitu ya. Maka seperti tadi itu ya, mudah-mudahan kita bukan orang yang riak, bukan orang yang cari nama, bukan cari makom ya, walaupun tuduhan orang macam-macam ya. Nah, kalau saya sering bilang sama Kiai Yahya, kalau saya dibully itu biasa, Kiai sudah biasa, itu makanan saya dibully, dilo-ilo no wong wis biasa ya gitu ya. Tapi saya benar-benar waktu itu bikin ini demi untuk melaksanakan amanat As-Sofa waktu itu ya. Nah demikianlah saya harapkan bapak-bapak, saudara-saudara para habaib kiai ini nanti kita ada kesepakatan apa ya, menghasilkan. Jadi nggak usah berdebat pada sesuatu yang tidak prinsip, misalnya nama. Kenapa sih pakai nama GL misalnya? Kenapa sih sudah kuno itu ya? Tidak membahas itu lagi. Kenapa harus garis lurus? Maka kita ingin berada pada as-siratal mustaqim. Itu harapan kita. Tafaulan ke sana. Kemudian kita juga boleh, karena ini saya katakan ini Lajnah setengah tertutup. Karena itu minta kawan-kawan yang nyoting ya, ini tidak mudah memviralkan sebelum kita sepakati. Gitu Habib Husain ya. Ya, itu dulu yang kami lakukan selalu begitu dengan Habib Thohir, dengan yang lain-lain para habaib. Juga Habib Muhammad Fatah minta juga jangan asal di upload. Makanya itu saya katakan ini saya bawa dari Simosari.
Kasarnya ini murid saya, enak aja ngetopnya gampang. Macam-macam ketop. Nah, gitu ya. Jadi aman lah gitu ya. Kalau enggak saya nyuruh ini pas enggak pas ya insyaallah enggak mencuat. Kalau hasilnya enggak apa-apa. Kita sepakati misalnya kita akan menyikapi, anggap saja the santri ya kita sikapi bersama ya kalau kesepakatan begitu. Tapi semacam ini disoting nanti hanya untuk dalam dan saya kan yang bertanggung jawab. Dan nopo-nopo saya nih duluan kan gitu. Karena itu untuk lokal juga saya minta enggak usah diflorkan ke situ ya. Jadi bebas. Kemudian juga saya katakan kita pun akan bicara tentang PBNU monggo. Misalnya ini kan mau muktamar di Lampung ini. Ya, muktamar di Lampung enggak apa-apa. Di sini ada beberapa kiai yang biasa ikut di khitoh, perkumpulan khitoh NU, ada Kiai Hamim, ada Kiai Mudakir, saya juga, dan Kiai itu Romli juga kadang-kadang hadir di sana ya. Itu tidak masalah kita bicara ya. Kalau memang ada sesuatu yang maslahat, boleh kita sampaikan karena kita tertutup. Nanti hasilnya saja kalau memang harus bersinergi dengan para kiai yang ada di khitoh, kita akan bersinergi dengan mereka. Tapi kalau misalnya ada terobosan-terobosan, nah ini ya alhamdulillah. Tujuan kita bukan merebut itu untuk kepentingan itu, sama sekali tidak. Saya pun beberapa kali itu dibilangi lah gitu sama beberapa tokoh NU juga. Mereka mengatakan, bilang sama saya, Gus ente ini pas nih jadi ketua PBNU. Saya bilang alhamdulillah walidati tidak meridhoi saya untuk kayak gitu-gitu, jadi saya tidak bakalan. Kalaupun saya harus berjuang, maka ada orang lain yang akan ibu saya tidak meridhoi, ya sudah. Sekarang ibu saya tidak bisa ditawar, ibu saya sudah wafat, ya sudah selesai. 1000 kiai, 1000 habaib melamar saya untuk jadi sana, nggak bisa ibu saya yang melarang itu. Wafat ibu saya. Jadi apa? Ya sudah, sama watoatan gitu aja. Nah ini rahasia saya pribadi sehingga nanti jangan ada yang menunjuk saya untuk maju di sana. Karena memang bukan tujuan itu. Tapi kalau kita artinya kawan-kawan yang memang sudah merasa sedih dengan keberadaan NU yang banyak tokoh-tokoh liberal itu ya, siapa saja yang memungkinkan maka kita akan godok bersama itu. Kalau saya misalnya saja Gus Wafi ini dianggap pas misalnya karena ada nilai Mbak Maimunnya, ya kita ya apa caranya gitu. Kalau Kiai Idrus ya apa caranya? Ya kalau Kiai Jais ya apa caranya? Kalau Gus Koyum ya kayak apa caranya? Walaupun misalnya nggak ada dari ini, dan kita tahu sejarahnya, biografinya, bagaimana latar belakang kan kita paham ya, dalam pergerakan kita paham. Mana yang memungkinkan maka itu yang akan kita bicarakan kalau memang nanti ada arah ke sana. Itu saja dari saya, dan langsung saya florkan ini ya. Itu kita karena diskusinya setelah sambutan dari saya langsung ya, saya ini jadi moderator sekaligus. Jadi anggap saya seperti Pak Karni loh ya. Anggap saja seperti itu ya. Pak Karni Ilyas itu, anggap saja seperti itu. Jadi lebih mudah, nggak banyak oper-oper. Nah, untuk berikutnya, sebelum nanti kita persilahkan siapa saja monggo, kami mengharapkan antum berbicara di sini. Dari hati ke hati berbicaralah di sini. Gitu. Dan besok pagi pun demikian berbicara. Tapi ada yang pencatat ya, ada notulennya ya. Insya Allah antum saya sampaikan itu nggak hilang, ada notulensinya Insya Allah ya. Dan apapun yang antum kerentak begini sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa saling membantu, itu yang kita harapkan dalam pertemuan ini. Itu saja dari saya dalam mukadimah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in, amma ba'du. Para masyayikh, para habaib, para kiai, Kiai Lutfi Baswari, Kiai Jais, Gus Wafi, juga Habib Hussein Ba'bud, dan semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Pada pertemuan kali ini, Musyawarah Nasional Aswaja Garis Lurus ini membawa judul Menyatukan Langkah dan Strategi Dakwah dalam Memberantas Liberalisasi Agama.
Nah, seperti kita tahu bahwa liberalisasi agama di Indonesia ini memang luar biasa. Kalau sebelumnya kita sering berkumpul aliran-aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sering kita bicarakan itu ada dua, Wahabi dan Syiah. Wahabi Syiah sering kita bicarakan, kemudian juga Hizbut Tahrir dan aliran-aliran yang lain. Sebenarnya yang lebih parah dari semuanya itu adalah liberal. Dan liberal ini, mengapa liberal ini lebih parah? Karena liberal ini sudah menjadi sistem pemerintahan di berbagai negara di dunia Islam. Mungkin yang tidak liberal itu hanya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu mungkin paling sedikit. Saudi Arabia setelah putra mahkota itu diambil alih oleh Muhammad bin Salman, itu memang menuju ke arah liberalisasi sistem negara. Nah, liberalisasi ini selain juga sistem negara, mereka juga banyak disebarkan di perguruan tinggi. Hampir semua perguruan tinggi di Indonesia, terutama perguruan tinggi Islam, itu banyak tokoh-tokoh liberal, dosen-dosen yang liberal. Bahkan liberalisasi ini tidak hanya melalui perguruan tinggi. Tidak sedikit tokoh-tokoh ormas di struktural organisasi keagamaan, baik yang Aswaja, yang Syiah maupun yang Wahabi, ada liberalnya. Jangan dikira kalau liberal itu hanya di Aswaja saja. Wahabi itu juga mbahnya liberal. Di kalangan Wahabi itu juga ada tokoh yang liberal yang sangat parah dulu ya. Di Mesir itu pada tahun 50-an ada ulama Wahabi, kawannya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdullah Al-Qasimi An-Najdi, itu yang berubah menjadi liberal, lalu menulis kitab berjudul Hadhihi Hiyal Aghlal. Ajaran-ajaran agama itu dianggap sebagai belenggu dalam kehidupan, dalam kemajuan. Sampai ulama Wahabi sibuk membantah pada Abdullah Al-Qasimi An-Najdi. Itu hampir di setiap ormas itu ada. Dan liberal ini selain sistem di dalam pemerintahan yang memang menganut sistem sekularisme itu kan memang liberal yang ada di ranah pemerintahan. Kemudian juga di perguruan tinggi, tokoh-tokoh ormas, dan sekarang ini seperti yang kita bicarakan tadi, liberalisme ini sudah mulai ya disebarkan melalui media televisi. Mungkin tadi ada informasi tentang gagalnya film The Santri. Itu sebenarnya film Santri itu sudah lama ada di TV, cuma yang bikin bukan PBNU. Dan setiap ada film judulnya Santri, sama sekali gak sesuai. Kadang ustadznya pacaran dengan muridnya, kadang nanti ustazahnya pacaran dengan, judulnya Santri. Cuma karena yang The Santri ini yang terlibat itu struktural organisasi, kemudian bintang filmnya itu memang anak-anak pondok ya, sebagian anaknya kiai, anaknya ustadz, sebagian masih aktif, akhirnya viral. Sebenarnya film seperti itu sudah lama ada film-film seperti itu. Dan ini memang adanya film seperti film The Santri itu sebenarnya berarti liberalisme itu sudah melalui marhalah berikutnya. Kalau sebelumnya ya seperti di perguruan tinggi, statement-statement itu masih marhalah wacana, perang pemikiran. Sekarang ini sudah marhalah tatbik. Jadi
penerapan liberalisasi keagamaan. Ini bagaimana dengan adanya film The Santri, walaupun itu mungkin gagal tayang. Lalu di film itu ada adegan mengantarkan tumpeng ke gereja. Kemudian itu dipraktekkan oleh sekelompok Ansor ya, yang mengantarkan tumpeng dalam acara keagamaan di gereja. Ini pengaruhnya luar biasa, karena ini memang tujuannya itu untuk menyebarkan faham pluralisme agama, bahwa semua agama itu sama. Mungkin bagi generasi kita, para kiai yang ada di sini gak akan pengaruh dengan itu, karena sudah bukan masanya. Tapi pada generasi yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, mungkin itu berpengaruh. Karena di film, apa yang ada di film itu kan memang seringkali bukan sesuatu yang faktual, fiktif, cerita fiktif, tidak nyata. Tapi walaupun itu tidak nyata, biasanya itu ajakan pada apa yang ada di film itu. Dan ini perlu kita ketahui, 15 tahun yang lalu mayoritas penduduk Amerika Serikat itu anti LGBT, anti lesbi, anti gay dan BT, biseksual dan transseksual, transgender ya, anti 4. Akhirnya apa? Karena penduduk mayoritas Amerika anti LGBT, selama 10 tahun orang-orang LGBT bikin acara di televisi, bikin acara-acara tentang gay, bikin acara-acara tentang lesbi, acara-acara ini. Apa yang terjadi? 10 tahun kemudian mayoritas warga Amerika pro LGBT. Ini pendidikan yang ditatbikkan ya, yang dipengaruhi melalui film. Ini mungkin orang-orang liberal, film The Santri ini mungkin nggak jadi tayang, tapi mungkin nanti muncul dalam wajah yang baru, karena setan itu punya banyak cara untuk melakukan itu. Atau apakah mungkin nanti bintang filmnya beda, namanya beda, tapi isinya sama dan sama-sama tayang di televisi. Kita agak sadar, tahu-tahu sudah tayang. Itu kira-kira apa nanti yang akan mereka lakukan di televisi. Ini adalah apa namanya, marhalah ya, marhalah dari penyebaran liberalisme, mulai dari sedikit demi sedikit, kemudian dari itu asalnya kan menggoda-goda aja, kemudian setelah itu marhalah wacana, ideologisasi, doktrin, kemudian setelah itu marhalah tatbik. Sekarang ini sudah marhalah tatbik. Kita ini baru membangun, menyatukan langkah. Nah, kira-kira langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menghadapi beberapa marhalah, fase-fase yang dilaksanakan oleh orang-orang liberal ini kira-kira apa? Dan ini di semua ormas ada tokoh-tokoh liberal. Jangan dikira hanya di Aswaja, di Wahabi juga ada, apalagi di Syiah. Ini sama-sama ada, cuma karena masyarakat bangsa kita ini kebanyakan Aswaja, yang sering muncul yang dari kalangan Aswaja. Padahal yang di luar Aswaja juga ada itu. Nah, kira-kira ini bagaimana untuk menyatukan langkah-langkah kita di dalam membentengi atau melawan liberalisme. Karena terus terang, liberalisme itu sebagian besar faham yang diusung itu stadiumnya bukan stadium sesat dan menyesatkan. Kalau Wahabi, Syiah itu, Kiai Lutfi sering bilang sesat menyesatkan. Kalau liberal ini bukan sesat menyesatkan, tapi bab murtad biasanya di fikih itu. Yang dibahas itu di dalam kitab apa namanya, pelanggaran-pelanggarannya biasanya langsung murtad, kebanyakan murtad. Artinya mengeluarkan orang dari Islam. Jadi apa yang ada di dalam kitab Sulamut Taufik ya, Sulamut Taufik itu ya mungkin sekarang itu masanya itu. Fatlan angkaunihi kufran itu pada masa sekarang. Nah, ini kira-kira bagaimana metode kita dalam menyatukan langkah untuk untuk menahan gerakan laju liberalisasi, terutama bagi para dai yang terjun di masyarakat, dan mungkin juga bukan hanya di masyarakat, di lembaga-lembaga pendidikan,
di pondok, di sekolah itu juga perlu dikasih kajian-kajian tentang faham-faham yang berkembang di negara kita, termasuk faham liberalisme. Saya kira-kira 3 minggu yang lalu saya diundang ke Mesir. Sampai di sana mahasiswa Indonesia cerita pada saya bahwa beberapa waktu sebelumnya ada tokoh ormas Aswaja dari Indonesia datang ke Mesir, lalu mengumpulkan pelajar Indonesia. Tokoh ormas ini lalu dia bilang Islam itu ada yang salah. Dia bilang, akhirnya ada mahasiswi dari Indonesia juga protes, Gus itu kenapa Islam kok salah? Islam ini kan gini. Akhirnya yang tokoh organisasi yang liberal ini marah-marah sama mahasiswi ini sampai menangis katanya. Cuma saya waktu itu tidak sempat dapat rekamannya. Ini artinya apa? Tokoh liberal yang ada di sini sudah terjun kepada mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Timur Tengah untuk menyebarkan pahamnya. Ini mereka sudah jauh sekali cara penyebarannya. Kita ini bagaimana kira-kira ke depan untuk menjaga keluarga kita, masyarakat kita, umat kita? Karena ini perlu menyatukan langkah, termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini masukan dari saya, kesimpulannya biar Kiai Lutfi yang menyimpulkan.